Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdil mukhtar man da'ana ilayhi bil-idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para habaib yang duduk di hadapan kita, ada Habib Abdurrahman Basura, ada Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas, ada tetamu kita dari Hadramut Al-Habib Muhammad Al-Junaid sebagai ketua muasalah bainal ulama al-muslimin. Begitu juga ada tamu dari Hadramut yang baru datang, yaitu Al-Habib Alawi bin Abdullah Al-Aidrus dan kawan beliau Al-Syekh Abdullah bin Salim Badaud. Sebetulnya malam ini seharusnya ada Habib Ahmad bersama-sama kita sudah 2 minggu dengan malam ini. Beliau berhalangan karena beliau sekarang kemarin melaksanakan ibadah umrah, kemudian ke Hadramut berziarah kepada guru kita yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau, dijaga di dalam perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ghanimin salimin, dan menjadi umrahnya makbulah, ziarahnya juga makbulah, diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah yang Majlis Rasulullah kecipratan juga kebagian dari doanya beliau, didoakan insyaallah semua hajat-hajat kita yang ada di sini berkat doanya beliau, dan Habib Muhsin juga ikut ke sana dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu malam ini alhamdulillah menambah keberkahan lagi dengan tetamu-tetamu kita dari Hadramut. Kita minta dengan hormat Fadilatul Syekh Abdullah bin Salim Badaud yulqi kalimah muhadara amamana, wa insyaallah bitarjim Sayyid Daki bin Syahab. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa nusalli wa nusallim 'ala habibina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن أعظم النعم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا
بعد نعمة الإسلام هي انتسابنا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Syekh memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan dilanjutkan dengan mulainya ceramah beliau dengan menyebutkan dari salah satu keagungan anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua setelah anugerah berupa kenikmatan Islam dan iman adalah dengan berhubungnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. وهذا الاختيار الذي اختارك الله سبحانه وتعالى من جميع خلقه بأن أوجدك وجعلك من أمة هذا النبي من غير سابق الاختيار، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. Dan ini merupakan pilihan terhadap kita semua, dan bukan merupakan pilihan kita, namun ini merupakan keagungan atau segala keutamaan serta fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua, menjadikanku dan kalian menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keinginan atau pilihan dari kita semua. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, aku adalah bagian daripada Nabi atau bagian terbesar dari para Nabi, dan kalian adalah bagian terbaik atau terbesar dari segala umat. Allah Subhanahu wa ta'ala قد رحم هذه الأمة قبل أن يخلقها وقبل أن يوجدها على ظهر هذه الأرض. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan atau melimpahkan kasih sayang kepada umat ini sebelum menciptakannya atau sebelum menjadikan umat ini berada di muka bumi ini. فهو سبحانه وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة، ولهذا جاء في الحديث القدسي عن الحق سبحانه وتعالى على أنه أول ما كتب الله في اللوح المحفوظ إنني أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أدخلته الجنة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan terhadap zatnya bahwasanya Maha kasih sayang, sehingga disebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan telah melewati segala rahmatku atas kodokku atau kemarahanku atau kemurkaanku. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. ومن آثار هذه الرحمة يسر الله سبحانه وتعالى أسباب المغفرة لهذه الأمة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن يوم القيامة أن الملائكة تتعجب ممن هلك من هذه الأمة ودخل النار كيف هلك، وتتعجب ممن نجا من الأمم السابقة ودخل الجنة كيف نجا. Dan dari sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sangat banyak atau bermacam-macam sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan di dalam riwayat bahwa pada hari kiamat kelak para malaikat heran, tercengang karena melihat umat ini memiliki banyak sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, namun para malaikat tercengang atau heran terhadap umat dari bagian umat ini yang masuk ke dalam neraka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan mereka juga heran terhadap umat-umat sebelum umat ini, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تتجلى رحمته يوم القيامة، كما أخبرنا رسول الله أن الله قد خلق 100 رحمة فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة فبها جميع الخلق يتراحمون، إنسها وجنها وحيواناتها ووحوشها، وخبأ 99 رحمة
يوم القيامة يرحم بها عباده. Dan lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada hari kiamat kelak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satu bagian dari 100 tersebut dilimpahkan ke muka bumi ini sehingga seluruh makhluk baik manusia, baik jin saling menyayangi satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 rahmatnya atau kasih sayangnya di hari kiamat kelak untuk dibagikan kepada hamba-hambanya. وتتجلى رحمة الله يوم القيامة في حديث ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kasih sayang yang akan dilimpahkan pada hari kiamat kelak, yang mana diriwayatkan di dalam hadis sahih Bukhari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadits tawil, lakin na'ti bihi fi المكان الذي يذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أين تتجلى رحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام. Dan hadis tersebut merupakan hadis yang sangat panjang, namun saya akan menyebutkan bagian dari hadis tersebut yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kasih sayangnya pada hari kiamat kelak. قال عليه الصلاة والسلام ثم يمتد في وسط الحديث يقول ثم يمتد جسر على متن جهنم فقال الصحابة وما الجسر يا رسول الله. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya kemudian membentang jembatan di atas neraka Jahannam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, jembatan apa wahai Rasulullah pada di atas jembatan Jahannam tersebut? فقال النبي هو مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفتحلة عليها شوك كشوك السعدان. Jembatan, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya jembatan tersebut jembatan yang sangat licin, yang mudah seseorang melewatinya akan terpeleset atau terjatuh. Dan di sisi dari jembatan tersebut terdapat jilatan-jilatan api yang akan menarik orang untuk jatuh ke dalam api neraka. Dan juga di dalam jembatan-jembatan tersebut terdapat duri-duri, bagaikan duri-duri yang akan menghancurkan atau menusuk pada orang-orang yang melewati jembatan tersebut. وقال عليه الصلاة والسلام ويمرون عليه الناس منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجواد الخيل والركاب. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian lewatlah jembatan tersebut para makhluk, bagian ada dari beberapa dari mereka yang akan melewati jembatan tersebut bagaikan kedipan mata cepatnya. Kemudian ada juga dari mereka yang melewati jembatan tersebut bagaikan kilat. Kemudian bagian dari mereka ada yang melewati jembatan tersebut bagaikan kuda yang berlari sangat kencang. ومنهم قال من يسحب على ذلك الصراط سحبا. Dan sebagian dari mereka juga ada yang melewati jembatan tersebut dan ditarik sehingga jatuh dalam neraka. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيصلون الناس إلى الجانب الآخر قسم سالم ناجي، يعني سالم ينجو من هذا الصراط وسالم في جسمه لم يصيبه شيء من تلك الخطاطيف. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan orang-orang yang telah sampai pada sisi yang lain atau sisi penghujung dari jembatan tersebut, di antara mereka ada yang sampai di ujung jembatan tersebut dengan badan yang selamat tanpa adanya sisa atau sisa atau bekas dari jilatan-jilatan api tersebut. وقسم قال سالم ومخدوش يعني خدشته تلك الكلاليب. Dan ada juga bagian kelompok yang sampai ke ujung dari jembatan tersebut dengan selamat, namun mereka terkena dari jilatan-jilatan tersebut sehingga terdapat bekas-bekas dari jilatan tersebut. قال وقسم مغدوس في نار جهنم والعياذ بالله يصد. Dan ada juga bagian-bagian yang terjatuh, terpeleset di dalam dan tertarik oleh jilatan-jilatan tersebut sehingga masuk ke dalam neraka tersebut. قال عليه الصلاة والسلام فإذا دخل المؤمنون إلى الجنة نظر بعضهم إلى البعض فقالوا ما لنا لا نرى إخوانا لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا في الدنيا. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang mukmin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka saling memandang satu sama lain.
dan mereka mencari teman-teman mereka. Sehingga ada beberapa orang yang mungkin tidak bertemu dengan mereka, sehingga mereka mengatakan, di mana saudara-saudara kita yang dulu sholat bersama kita, yang dulu bergabung bersama kita, yang dulu berpuasa bersama-sama dengan kita semua. قال ثم يناشدون الله سبحانه وتعالى المؤمنون حتى يشفعهم الله سبحانه وتعالى في أقوام في النار. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para orang-orang mukmin yang berada dalam surga tersebut untuk memberikan syafaat terhadap orang-orang yang berada di neraka. فيحرم الله سبحانه وتعالى صورهم على النار فيقول اذهبوا إلى النار واخرجوا كل من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk atau mengharamkan orang-orang untuk masuk ke dalam neraka yang mana orang-orang tersebut terdapat di dalam dirinya setetes atau sedikit dari keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para muslim, para mukmin yang diberi kesempatan untuk memberikan syafaat untuk mengeluarkan mereka, orang-orang yang berada di dalam neraka walaupun di dalam hatinya terdapat sedikit dari keimanan. فيذهبون إلى النار وقد حرم الله صورهم إلا على النار فلا تحرقهم فيجدون أقواما منهم من قاصت قدميه النار ومنهم إلى أنصاف ساقيه فيخرجون أقواما في قلوبهم مثقال دينار من الإيمان إلى جنة الله. Kemudian mereka para mukmin yang sudah diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala jasad dan diri mereka dari api neraka, mereka turun ke dalam api neraka dan tidak terbakar oleh api tersebut. Dan mereka menemukan kaum-kaum yang mana sudah tenggelam di dalam api neraka, ada yang tenggelam sampai ke kaki mereka, ada yang tenggelam sampai ke sisi betis mereka, dan mereka semua mengeluarkan dan memberikan syafaat kepada para mukmin yang di dalam hati sanubarinya terdapat sedikit dari keimanan sehingga keluar dari api neraka. ثم يناديهم الله المرة الثانية اذهبوا إلى النار واخرجوا كل من كان في قلبه مثقال نصف دينار من الإيمان ويناديهم المرة الثالثة اذهبوا إلى النار واخرجوا كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin tersebut, kembalilah kepada neraka tersebut dan keluarkan orang-orang yang di dalam neraka tersebut, di dalam hadis sanubarinya terdapat separuh dari uang koin dinar atau sebesar tersebut dari keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada mukmin-mukmin tersebut untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka yang mana mereka memiliki sedikit dari keimanan di hati sanubari mereka sehingga keluar dari api neraka. ثم ينادي الحق سبحانه وتعالى يا عبادي قد تشفعتم فبقيت شفاعة الحق سبحانه وتعالى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan kepada hamba-hambanya, kepada para makhluk, wahai hamba-hambaku, kalian telah memberikan syafaat kepada teman-teman atau saudara-saudara kalian. Sekarang tinggal bagian Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan syafaat. وهنا تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيقبض الله قبضة من نار جهنم فيخرج منها أقواما قد انتحشت ألوانهم وانتحشت أشكالهم من نار جهنم والعياذ بالله. Kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut bagaimana Allah menunjukkan dari sifat dari rahmatnya tersebut, sehingga di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam kelompok atau kaum dari orang-orang di api neraka dengan genggaman dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengeluarkan makhluk-makhluk atau manusia yang berada di api neraka yang mana mereka telah berubah warna mereka, berubah jasad mereka yang telah terbakar oleh api neraka. Bayangkan keluar dari genggaman tersebut makhluk yang sangat banyak. فيضعهم الله سبحانه وتعالى في نهر على أبواب الجنة يسمى نهر الحياة. قال النبي فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في وسط السيل فينبتون وتنبت أجسامهم كاللؤلؤ والمرجان. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan mereka orang-orang yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka ke dalam suatu sungai yang berada di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana sungai tersebut dinamakan sungai kehidupan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya mereka ketika keluar atau dicuci dari sungai tersebut, keluar bagaikan mutiara-mutiara yang bersinar. ويختم الله سبحانه وتعالى في أعناقهم بطاعة فيعرفون أهل الجنة أن هؤلاء عتقاء الرحمن الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel di dalam leher-leher mereka, pada leher-leher mereka, sehingga orang-orang ahli surga mengetahui bahwasanya mereka adalah bagian atau orang-orang yang diselamatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqimu Allah Subhanahu wa taala mithla al-jannah 10 marrat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua bagaikan surga 10 kali lipatnya dari surga. Nas'al min Allah Subhanahu wa taala an yarhamana yawm al-qiyamah ويجعلنا من عتباء الرحمن يوم القيامة ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا ويطهرها من جميع الذنوب والأمراض أن لا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد بدلت سيئاتنا إلى حسنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والعفو عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarafa qulubal muhibbina ila mahbubih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati para pecinta untuk mencintai yang dicintai. Fa'az'ajahum wa aghlaqahum hatta habaw biwaslih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mengikuti orang yang mereka cintai sehingga mereka bisa sampai kepada kedudukan dan sampai kepada tempat yang mereka cintai. Falam tahna lahum lam yahna lahum ta'mun fil hayati illa biwasli man ahabbu wa nadara ilayhi. Tidak ada kenikmatan dan kelezatan di dunia ini buat mereka kecuali apabila mereka bisa meraih sampai kepada orang-orang yang mereka cintai. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidil muhibbin wa imamil mahbubin. Dan salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah penghulu dari semua orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang dicintai adalah baginda Rasulullah. Seorang yang mempunyai hati selalu tunduk dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi 'asha wa baqiya tilata hayatihi wa qalbuhu fi tawadhu'in wa inkisarin li khaliqihi lam yataraffa abada. Yang mana selama hidupnya baginda Rasulullah SAW selalu hatinya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati di hadapan penciptanya Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Allah itu tidak pernah congkak sedikit pun baginda Rasulullah SAW. Walamma su'ilat sayyidatu Aisyah 'alaiha ridwanullah kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait, qalat kana ka'ahadikum yukannisu al-bait wa yaksifu na'lah wa yaqumu fi khidmati ahlihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya bagaimana gerangan baginda Rasulullah SAW, kehidupan beliau di dalam rumah tangga. Maka Siti Aisyah mengatakan kehidupan beliau seperti kehidupan kalian, sama ka'ahadikum, seperti kalian. Rasulullah SAW bahkan di dalam rumah beliau menyapu rumah dan beliau memperbaiki sendalnya yang putus, dan Rasulullah SAW berkhidmat kepada para keluarganya. Inilah daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma khafa minhu dhalikum ar-rajul wa ta'ad qala hawwan 'alayk innama ana imra'atin kanat ta'kulu al-jadid ay al-lahm al-mujaffaf bi Makkah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali ada seseorang tatkala dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia gemetar ketakutan tatkala melihat Rasulullah SAW dari haibah dan wibawa Nabi Muhammad SAW. Dengan tawaduknya baginda Rasulullah SAW mengatakan, engkau tidak usah khawatir dan takut, aku adalah orang biasa, kata Rasulullah SAW, anaknya seorang wanita yang mana wanita ini makan daripada daging yang dikeringkan.
وعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم معنى الانكسار لله. Dan Rasulullah SAW mengajarkan perihal ini kepada para sahabat, arti dan makna inkisar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فعاشوا مع الله. Hidup beliau selalu bersama Allah. وكان الله معهم. Dan Allah bersama mereka. وهو الذي يقول أنا عند منكسرة قلوبهم من أجلي. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, aku berada di hamba-hambaku yang khusyuk hatinya di hadapan. المتواضع له الذي يترفع على عباده. Hamba-hambaku yang selalu tawadhu, tidak pernah terangkat hatinya di hadapan hamba-hambaku. ولهذا من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. Maka dari itu barang siapa yang bertawadhu, maka orang ini akan diangkat kedudukannya oleh Allah, dan barang siapa orang ini congkak dan sombong akan dijatuhkan kedudukannya oleh Allah. إذا شهد العبد ضعفه أمام الله أسكب الله عليه من فيوضاته ما لا يعلم. Apabila seorang hamba menyaksikan kepada dirinya bahwasanya dia hamba yang lemah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencurahkan kepada hamba ini daripada curahan yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. ويكسى بكسرة الحياء من الله. Dan dia akan diberikan pakaian, yaitu yang akan dia pakai dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kiswal haya, yaitu pakaian rasa malu di hadapan Allah. فلا يتجرأ على معاصي الله. Dan dia tidak sekali-sekali, yaitu dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن عاش مراقبا لله يعلم أن الله مطلع على خفاياه. من المستحيل أن يقع في ذنب من الذنوب أو أن يهم بمعصية من المعاصي. Apabila seseorang hidupnya selalu mawas diri, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui khafaya, rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi dirinya, maka tidaklah dia sempat untuk berpikir berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. شأن القلوب مع الله عظيم إذا علمت معنى الانكسار لله. Maka dari itu, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedudukan inkisar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah teramat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. وشهود التبصير في الذات. Dan selalu menyaksikan kepada dirinya dia ini banyak kekurangan. ولهذا كان إبراهيم بن الأدهم عليه رضوان الله يحرس بستانا من البساتين، فشاء شرقيا يريد أن يأكل من ذلكم البستان فرده وقال إنه ليس ملكا لي وإنه ملكا لرجل آخر فلا آذن لك بالأكل منه فارجع. Maka diriwayatkan, diceritakan Syekh Ibrahim Adham, dia menjaga suatu kebun. Maka kebun korma itu tiba-tiba datang seorang polisi atau tentara ingin mengambil daripada buah korma yang ada di kebun itu. Maka dia minta izin kepada penjaganya, yaitu Syekh Ibrahim Adham. Maka Syekh Ibrahim Adham mengatakan, ini kebun bukan milik saya. Saya cuma ditugaskan untuk jaga ini kebun. Maka saya tidak punya hak untuk mengizinkan Anda mengambil buahnya. وكان رجل لا يعرفه. Yang mana orang ini, tentara ini tidak kenal, atau polisi ini tidak kenal siapa ini Syekh Ibrahim Adham. فأخذ يضرب إبراهيم بن الأدهم على رأسه. Maka dia tarik Syekh Ibrahim Adham dan dia memukul kepalanya Syekh Ibrahim Adham. وكان إبراهيم بن الأدهم يبكي. Yang mana Syekh Ibrahim Adham dia tetap bertahan dan sabar. ولم يكن بكاؤه من شدة الضرب أبدا. Dia menangis bukan karena sakitnya merasakan pukulan orang ini. لما تبكي يا ابن الأدهم؟ Maka dia mengatakan, kenapa kau menangis wahai Ibn Adham? قال اضرب رأسا قال ما عصى الله. Dia bilang, ini orang memukul kepala, ini kepala yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فلما يئس الرجل منه تركه وذهب، وكان رجلا آخر وكان رجل آخر ينظر إليه فقال ماذا فعلت؟ أتعرف ضربت من أنا من؟ قال ذاك إبراهيم بن أدهم، اذهب واعتذر منه قبل أن يدعو الله عليك فينزل الله عليك البلاء. Maka
seorang tentara ini setelah memukul Syekh Ibrahim Adham karena dia gak kenal siapa ini orang, maka di jalanan orang melihat ini orang memukul Syekh Ibrahim Adham, maka ditanya, kau tahu siapa yang tadi orang yang kau pukul? Dia bilang, saya gak kenal siapa yang saya pukul. Ketahuilah itu Syekh Ibrahim Adham. Hati-hati, cepat engkau kembali minta maaf kepada Syekh Ibrahim Adham sebelum dia mendoakan engkau dalam doa kebaikan kepada engkau, maka engkau akan binasa. فذهب رجل مسرعا إليه وقال اعذرني يا سيدي ما عرفتك سامعني. قال لا عليك والله ما ضربتني ضربة ورفعت يدك بضرب الأخرى إلا وقد سامحتك عن الأولى. Maka orang ini yang tadinya memukuli Syekh Ibrahim Adham, setelah dia tahu ini seorang ulama besar, seorang wali Allah, maka dia cepat-cepat datang untuk minta maaf kepada Syekh Ibrahim Adham. Maafkan aku wahai Tuhan, aku telah berbuat yaitu memukul engkau. Dia bilang, ketahuilah, tatkala engkau memukul kepalaku, sebelum tanganmu terangkat dari kepalaku, aku sudah memaafkan semuanya. Mereka adalah hati mereka bersama Allah. كما سمعنا في القصيدة التي ذكرها المنشد الإمام الحداد لم يدري ما شأن الهوى بين الموالي بين الموالي وهم الذين يوالون الحق سبحانه وتعالى وربهم. Maka kita tadi mendengarkan qasidah dari Abdul Haddad, mereka orang-orang yang tidak mengenal yang namanya hawa nafsu kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka hanya mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Dan yadri baina al-hawa baina al-mawali wal-'abid alladhi ja'ala 'ubudiyyatahu lillah Subhanahu wa ta'ala wa ja'ala Allah al-mutawalli bi umurihi kullaha wa lam yaltafit lima 'inda an-nas. Dia jadikan semua harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah meminta tolong kepada manusia. Dia hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyaksikan bahwasanya dirinya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang mengatur dan menolong segala urusannya. Fayatahammalu adiyatan nas li'annahu ghayr multafit ilayhim. Dan dia sabar untuk menerima gangguan dari orang lain atau orang lain menyakiti dirinya karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. ولهذا لما جاء بعض المريدين إلى شيخ من الشيوخ قد أكرمه الله باسمه الأعظم جاء قال يا شيخ أريدك أن تعلمني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. Maka diceritakan ada seorang murid mendatangi seorang guru. Guru ini telah diberikan isim min asma'illahil a'zam, nama Allah yang teragung, yang amat besar, yang mana apabila orang mempunyai isim min asma'illahil a'zam, minta apa saja, dia berdoa apa saja akan dikabulkan oleh Allah SWT. Maka sang murid ini minta kepada gurunya supaya diajarkan yaitu isim min asma'illahil a'zam. Maka guru ini mengatakan, sudah engkau tinggal bersama. Maka pada suatu hari gurunya memerintahkan atau mengutus dia untuk pergi ke pasar membeli suatu hajat. ورجال الشرطة تضربه ضربا قويا حتى أنها كانت تؤلمه وهذا الرجل لا يتكلم وصابر فغضب الرجل كيف يعتدون على هذا المسكين. Maka di suatu dalam perjalanan tiba-tiba sang murid melihat ada orang tua yang sudah tua renta dipukulin oleh seorang polisi, dipukulin dan ini orang tua padahal dia sakit tapi dia tidak melawan sama sekali, dia diam saja, dipukulin dia diam. Maka ini seorang pemuda ini, seorang murid ini berkata dalam hatinya, ya bagaimana orang ini melakukan perbuatan yang tidak pantas seperti ini. Andai kata aku mempunyai isim asma'illahil a'zam maka aku akan melawan orang ini. فلما عاد إلى عند الشيخ قال يا شيخ الآن واجب أن تعلمني اسم الله الأعظم. لماذا أعلمك الآن واجب اسم الله الأعظم؟ قال لقيت شيخ في السوق يضربه شرطة من غير ذنب، علمني اسم الله الأعظم حتى أدعو الله عليه فيهلكه. Maka sang murid ini cepat-cepat dia pulang ke rumah gurunya. Maka dia mengatakan kepada gurunya, wahai syekh, wahai guruku, sekarang saatnya engkau ajarkan aku Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang paling teragung. Maka ada apa kau buru-buru untuk belajar ini? Tadi aku melihat ada seorang
tua renta kakek-kakek dipukuli di pasar, maka kalau aku punya kau sudah ajarkan kepada aku akan doakan orang yang mukul itu maka dia akan binasa. Maka sang guru mengatakan, tolong sifatkan kepada aku bagaimana ciri-ciri orang itu. Dan karena disifatkan ciri-ciri orang tua itu, maka sang guru tertawa. Maka si guru mengatakan, engkau tahu siapa itu orang yang tadi kau sifatkan? Dia bilang, kakek tadi, orang tua tadi yang kau sifatkan, ceritakan kepadaku, itu guruku yang mengajarkan kepada aku Asma'illahil A'zam. Dia bilang, sang murid bilang, dia punya itu istilah Allah, kenapa dia nggak pakai, dia gunakan istilah Allah? Ini beliau mengatakan adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disalahgunakan untuk membinasakan orang. فمن لم يعرف معنى الانكسار لله لم يصف في قلبه معنى من معاني الأمانة. Apabila seseorang tidak tahu makna inkisar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hati orang yang selalu tunduk dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia selalu memanggil nama Allah di akhir malam, di waktu mana orang lain pada dalam keadaan lalai, dan dia sujud mengingat dan berzikir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ahlul inkisar, mereka mengetahui bahwasanya selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membawa manfaat. Maka dari itu mereka tidak berharap kecuali hanyalah kepada Allah. Tidak menyembah kecuali menyembah kepada Allah. Maka telah rugilah dan telah gagal orang-orang yang mencari keridhaan selain Allah. Dengan jenis apa saja macamnya daripada jenis ubudiyah peribadatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia sholat bersama orang-orang yang sholat, apabila hatinya terkait bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain Allah, maka tidak ada artinya ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, dia cuma hanya memikirkan tentang dirham dan dinar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul latifa, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa wa takas, dha'a wa dhayya'a nafsah. Rasulullah SAW mengatakan, telah merugi orang-orang yang memperbudakan dirinya kepada dinar dan dirham, telah merugi orang-orang yang memperbudakan dirinya kepada dinar dan dirham. Itu semua dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW akan sia-sia semuanya amalnya. وكم في أهل الدنيا اليوم ممن تأخذهم زخارف الدنيا ببلوغهم عن الله. Berapa banyak kita saksikan daripada manusia sekarang di hadapan kita, orang-orang yang mencintai dunia, yang mana mereka ini tertipu daripada perhiasan-perhiasan yang ada di dalam dunia ini. فيغتر بمكانة أو بمنزلة أو بوظيفة أو بأموال يؤتيها فينسى الخالق الذي أعطاه ورزقه. Dia tertipu dengan kedudukan atau jabatan yang dia peroleh dan harta yang dia punya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Khaliq, sang pencipta yang memberikan semua itu kepadanya. Lihatlah dunia dan apa yang ada di dalamnya. Katakan kepada aku, siapa orang yang keluar dari dunia dan dia membawa sesuatu dari dunia? Kita semua dan kalian pun juga yakin tidak ada orang meninggal dunia membawa dunianya.
بل حتى الكافر يعتقد أنه سيخرج من الدنيا. Bahkan orang kafir pun mereka yakin mereka akan keluar dan meninggal dari dunia. ويا للعجب مع اتفاق اليقين إلا أن القلوب لا تزال ملتفتة إلى الدنيا. Ini sesuatu hal yang sangat mengherankan. Orang tahu yakin tentang bahwasanya dia di dunia tidak akan hidup selama-lamanya dan dia tidak akan membawa dari dunia itu, akan tetapi dia masih menoleh kepada dunia. متى تلتفت القلوب إلى خالق الدنيا والآخرة؟ Kapan hati kita ini akan menoleh dan melihat kepada hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia dan seisinya. أسرفنا على أنفسنا بارتكاب الذنوب. Kita selalu berjalan dan kita selalu menyadari bahwasanya diri kita banyak dosa-dosa yang kita telah lakukan. وخالفنا أمره سبحانه وتعالى. Dan banyak pelanggaran daripada pelanggaran kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. ومع ذلك هو ينادينا. Dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali engkau putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. والإنسان إذا خاف من شيء هرب منه لكن إذا خاف من الله قرب إليه. Seseorang biasanya apabila dia takut dari sesuatu, maka dia akan lari meninggalkan sesuatu itu. Akan tetapi apabila seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia akan lari menjauh dari Allah, akan tetapi dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Dan dia juga tahu bahwasanya tidak ada yang dia miliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah kalian untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalilah dengan lubuk hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintailah bagaimana berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatilah lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duduklah dalam keadaan khalwat, tidak ada orang lain kecuali engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Allah yaqulu fi ba'd al-kutub al-qadimah as-samawiyah kadzaba 'abdi yad'i mahabbati wa idza janna al-layl ghaba 'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabib. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-Nya, telah berdusta wahai hamba, telah berdusta hambaku yang dia mengaku-ngaku cinta kepadaku. Apabila datang malam, kegelapan malam, dia tidur meninggalkan aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukannya orang yang mencintai yang dia cintai, maka dia ingin berdua-duaan dengan yang dia cintai. Siapa selain Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak manfaat? Keluarkan dari hati kita selain Allah. Jadikan Allah dalam hati kita. Dan Allah akan memperbaiki hati kita. Dan akan diselamatkan dari keburukan nanti di hari kiamat. Apakah kalian tidak merindukan kemenangan dan kesuksesan? Apakah kalian tidak menginginkan untuk menemani Rasulullah SAW nanti di akhirat?
bisa berjabatan dengan Rasulullah? أليست لنا في ذلك أشواق؟ Apakah kita tidak ada kerinduan semua itu di dalam hati kita? إلى ماذا نشتاق؟ Kepada apa kita merindukan? قال شوقي إلى دار الحبيب محمد شوقا تمكن في الحشا وتكتم. Kerinduan yang sebenarnya, kata Habib Ali Haji, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasihku Rasulullah SAW, yang mana kerinduan itu telah terpendam, tertanam di dalam hati aku dan sudah dicincang-cincang, tidak ada lagi kecintaan kecuali kecintaan kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. علموا أن في الجنة حور وقصور لكنهم لم يشتاقوا إليها. Mereka para pecinta, mereka mengetahui di surga itu ada kenikmatan yang lain, ada bidadari, ada istana-istana dalam surga. Akan tetapi mereka tidak merindukan bidadari dan istana dalam surga. Yang mereka rindukan, kekasih mereka adalah Rasulullah SAW. لكن شوقهم لمحمد. Akan tetapi kerinduan kepada Nabi Muhammad. كان في جنة ما شاغني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيرا صلى الله عليه وسلم. Di dalam surga tidak menarik aku untuk masuk ke dalam surga, bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga, akan tetapi aku ingin masuk surga karena ada kekasihku bertempat tinggal di dalam surga itu, maka menarik hatiku ingin masuk ke dalam surga. وهذا ما أرجع جعفر الطيار وصلوا به إلى باب الجنة. ادخل يا جعفر. قال إلى أين؟ قالوا إلى الجنة. قالوا حبيبي محمد. Inilah yang pernah terjadi kepada Sayyidina Ja'far Tayyar, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Tatkala meninggal dunia di dalam medan perang, tatkala di pintu surga ruhnya, maka disuruh masuk. Beliau bilang, aku belum mau dulu. Di mana kekasihku Rasulullah SAW? قال أنا ماذا أفعل بالجنة وحبيبي محمد ليس فيها. Dia bilang, apa yang aku akan lakukan di dalam surga? Kekasihku Nabi Muhammad belum ada di dalam surga, masih hidup di muka bumi. ردوني إليه. Maka pulangin aku, kembalikan aku untuk melihat Rasulullah SAW. اشتاق أن أسلم عليه. Aku rindu untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah. اشتاق أن أنظر إلى وجهه. Aku rindu untuk melihat wajahnya, أن أمتع عيني وحياه. untuk melihat keindahan, yaitu wajah dan tampannya Rasulullah SAW. أن أنظر جماله. Dan aku melihat kegantengan dan keindahan wajah Rasulullah. أن أتمتع بنوره. Dan menikmati semua, mataku ini menikmati memandang wajahnya. وما مقدار شوقي وشوقك إلى رسول الله. Apa kadar ukuran kerinduan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang-orang yang para sahabat Nabi Muhammad SAW. أليس هناك ما يزعج قلوبنا لرؤيته؟ Bukankah di sana ada sesuatu yang bisa menggoncangkan hati kita untuk merindukan Rasulullah SAW? فلنسلك مسلكه. Dan kita berjalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh mereka. نحن وإياكم في مجلسه. Dan kita sekarang di dalam majlisnya Rasulullah. وإذا حضرنا في مجلسه فإنا نرجو أن نحظى يوم القيامة بشرب من حوله. Tatkala kita menghadiri di dunia ini majlis Rasulullah SAW, kita berharap nanti kelak di hari kiamat kita bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW. وقد جاء في الأثر أنه ما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس إلا وتحضر روحه الشريفة. Diriwayatkan di dalam athar, ya, perucapan para sahabat bahwasanya tidak seseorang hadir di suatu majlis dan di majlis itu disebutkan nama Rasulullah SAW, tidak kecuali Rasulullah, rohaniatnya Rasulullah SAW hadir di majlis itu. Dan kita, saya dan kalian sudah menyebut nama Rasulullah. Dan di majlis yang mana dinisbahkan kepadanya yaitu Rasulullah. Dan prasangka kita kepada Allah SWT, majlis ini dihadiri oleh Rasulullah SAW. Dan kita menyaksikan bahwasanya meyakini
bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan gaib ya daripada majlis-majlis seperti ini. Akan tetapi hijab yang telah menutup hati-hati kita sehingga kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT mengangkat hijab dari hati kita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk memandang wajahnya. Semoga kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar di barisan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk bisa minum dari telaganya. Semoga Allah tidak mengharamkan mata kita untuk memandangnya. Walaupun mata ini banyak berbuat dosa, akan tetapi kita berharap mata ini bisa memandang wajah Rasulullah. Dan kita adalah menyadari kita adalah manusia biasa. Akan tetapi kita memohon minta kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah prasangkaan kalian kepada yang Maha Dermawan Allah Subhanahu wa taala akan menolak kita? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menolak mereka kembali dari lautan samudranya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pulang daripada samudranya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan haus, tidak akan itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita. Yang hadir di majlis ini semuanya insyaallah keluar dalam keadaan qabul dan bisa bersambung dengan Rasulullah. Jadikan hati kalian selalu bersama Allah. Semoga Allah selalu memandang hati kalian. Allahumma inna fi sa'atina hadhihi mutawajjihin ilayk bi sayyidi ahbabika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukrimana bima akramta ibadika as-salihin fadamman ala qulubina min fa'idat judik ma nartaqi bihi ila maradi qurbak wa tahta a'yunana bin nazar ila wajhik wa ila wajhi habibika al-a'zam. Allahumma la tukhallif ahadan minna 'an rabbih wa la 'an al-wurud 'ala hawbih wa 'afina ya
ورب الأم ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت بنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا السرائر ادعى لمدي صفة ربنا وحدانا. وإذ استمتزجنا بمودتها هنا نبرأ أيدي بلدنا ورجانا للواحد الأحد العلي لنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه بين الوجود به الإله وحبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أكبرنا أجب دعوانا. أنت لنا يا نصرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي مرضانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على كلم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طاعة أحمد عبادة العين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من مل ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسائيا في جمعناها نحن أنشاطنا. ولقد رجوناك فحقق سورنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بلاد الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، وارض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا ربنا واجمعنا وارضا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا رب واجمعنا وارضا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا رب واجمعنا وارضا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصفاء رصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى من لا إله إلا الله. سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب
الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك من العقول أوقرها، من الأذهان الصالحة، من الأعمال أزكاها، من الأخلاق أطيبها، من الأرزاق أجزلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء. نسألك فهم النبيين أفضل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.